Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisari, NPM 2022005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan berupa rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode, pemanfaatan berbagai sumber daya, atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, adapun kriteria untuk memilih strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi, perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik yang sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batasan dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh para guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan menjadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Selanjutnya, adapun beberapa prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih strategi yang akan digunakan dalam menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan hanya terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis atau aktivitas mental. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bantuan. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Pada sekolah lanjutan, tingkat pertama dan tingkat menengah. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Waktu yang tersedia dalam pembelajaran. Materi pelajaran 1 jam pelajaran 45 menit. Maka metode yang digunakan telah dirancang sebelumnya, termasuk di dalamnya perangkat penunjang pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu dapat dipergunakan oleh guru secara berulang-ulang, seperti video pembelajaran, film, dan sebagainya. Yang kelima, jumlah siswa. Idealnya strategi yang kita terapkan di dalam kelas perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir, rasio guru dan siswa agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Yang keenam, pengalaman dan kewibawaan pengajar. Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Peribahasa mengatakan, pengalaman adalah guru yang baik. Hal ini diakui di lembaga pendidikan. Kriteria guru berpengalaman, dia telah mengajar selama lebih kurang 10 tahun. Strata pendidikan bukan jadi jaminan utama dalam keberhasilan belajar. Akan tetapi, pengalaman yang menentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan dan penetapan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan bahan bidang studi yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan nilai. Yang ketiga, strategi pembelajaran itu mengandung seperangkat kegiatan pembelajaran yang mungkin mencakup penggunaan beberapa metode pengajaran yang relevan dengan tujuan materi pelajaran. Yang keempat, kesesuaian dan kemampuan profesional guru bersangkutan, terutama dalam rangka pelaksanaannya di kelas. Yang kelima, cukup waktu yang tersedia karena erat kaitannya dengan waktu belajar dan banyaknya yang harus disampaikan. Yang keenam, kesediaan unsur penunjang, khususnya media instruksional yang relevan dan peralatan yang memadai. Yang ketujuh, suasana lingkungan dalam kelas dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Yang kedelapan, jenis-jenis kegiatan yang serasi dengan kebutuhan dan minat siswa, karena erat kaitannya dengan tingkat motivasi belajar untuk mencapai tujuan instruksional. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.